Assalamualaikum, saya Indra Muhtada. Saya Irgahana Josolidaci. Kita akan membahas 3 topik tentang fenomena yang terjadi di Indonesia. Apa saja? Yang pertama, ada apa saja sih tugas yang dilakukan oleh BI dalam menghadapi tekanan ekonomi yang dihadapi Indonesia. BI itu Bank Indonesia ya teman-teman. Kemudian yang kedua, apa sih dampak terhadap rumah tangga dan lembaga keuangan, khususnya itu bank. Kemudian yang ketiga, stabilitas ekonomi yang lebih baik memberikan kepastian bagi masyarakat dalam melakukan konsumsi dan investasi. Nah, jadi saya akan memberikan analogi cerita supaya teman-teman bisa paham. Oke, jadi gini, judulnya itu adalah Perang Bunga di Dua Warung. Ada warung Amerika dan warung Indonesia. Alurnya seperti ini. Masalahnya ada di warung Amerika ini. Di warung Amerika ini harga produknya itu naik gila-gilaan. Misal seperti bensin, telur, semuanya mahal. Nah, ini yang disebut inflasi. Kemudian pemilik warung ini atau The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat, dia panik dong, ya toh. Nah, sikapnya itu naikin bunga. Biar apa? Biar orang nggak belanja terus. Nah, jadi pemilik warung ini ngomong gini, oke, mulai sekarang kalau kamu nabung di bank aku, bunganya aku naikin jadi 6%. Tapi kalau mau pinjam, bunganya juga mahal. Gitu. Nah, efeknya apa? Efeknya semua orang lain itu ke warung Amerika dong, ke warung Amerika. Itu termasuk investor global. Nah, investor global ini langsung mikir dong gini, ngapain ya nabung di warung Indonesia kalau cuma dikasih bunga 3% doang dan resikonya itu gede banget. Nah, mending ke warung Amerika, aman, dolar, kemudian apa lagi, untungnya gede pula. Ini apa namanya, safe haven plus cuan tinggi. Akibatnya apa guys? Akibatnya di warung Indonesia, uang atau dolar yang tadinya itu muter di warung Indonesia, negara kita kan salah satu negara berkembang ya, dia masih harus menggunakan yang namanya investor dari luar negeri. Tapi ini langsung ditarik habis-habisan guys. Nah, ini namanya apa? Capital outflow, yang dimana modal kabur ke luar negeri. Aduh, pusing dah kita. Bayangin kalau misalkan nilai dolar itu tembus 20 ribu rupiah, apa yang akan terjadi? Mungkin sebagian orang masih banyak yang mikir, itu mah urusan pemerintah dan pakar ekonomi saja. Padahal yang paling pertama kena dampaknya yaitu kita yang belanja setiap hari. Bahkan sampai ada pengusaha yang gulung tikar karena biaya produksi yang tidak sebanding dengan hasil penjualannya. Kita pernah lihat sendiri bagaimana kesulitan produsen tahu dan tempe saat harga kedelai itu melonjak tinggi. Terus gaji bulanan kita yang biasanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari perlahan kehilangan nilainya. Uang 50.000 yang dulu cukup untuk beli ini itu sekarang cukup buat apa? Terus untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, biasanya BI memilih opsi untuk menaikkan suku bunga. Buat yang punya cicilan KPR atau cicilan usaha dengan bunga floating, itu bisa terkena dampaknya, bahkan suku bunganya juga bisa ikut naik. Perusahaan yang bahan bakunya dari impor itu yang paling akan terasa kena dampaknya. Di sisi lain, sebagian besar investor asing memilih menarik dana dari Indonesia. Harga saham turun karena investor asing menarik dananya secara bersamaan. Lalu apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi seperti ini? Yang pertama itu pindahkan aset ke
investasi emas contohnya, atau reksadana dolar, atau aset yang lebih aman saat nilai tukar rupiah itu melemah. Kalau bisa itu kurangi cicilan dan hindari cicilan baru saat suku bunga naik. Dan yang paling penting itu kita harus tetap bersyukur karena masih diberi nikmat oleh Yang Maha Kuasa dan masih bisa cukup untuk menghidupi keluarga dan kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi salah satunya juga saya sudah melihat cuplikan-cuplikan video tentang wawancara yang dimana salah satunya adalah Menteri Keuangan kita, yaitu Pak Purbaya Yudi Sadewa. Dia menyatakan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah itu terjadi akibat sentimen negatif dan rumor tentang pasar. Namun secara fundamental ekonomi Indonesia dinilai sangat bagus. Tapi kan yang dirasakan oleh hal-hal itu siapa? Ya kita kan Pak, kita sebagai rakyat biasa. Nah, tetapi walaupun hal itu terjadi, beliau itu menegaskan bahwa stabilitas ekonomi domestik tetap terjaga dan kondisi keuangan negara kita itu masih dalam batas aman. Jadi Pak Purbaya ini tidak hanya melihat bagaimana stabilitas ekonomi, tetapi beliau juga memberikan fakta tentang apa yang beliau lihat. Yang pertama, kita akan mengetahui apa saja poin-poin utama pandangan Menteri Keuangan kita. Yang pertama, pelemahan rupiah. Ya, memang benar beliau sempat mengungkapkan keheranannya mengapa sih rupiah itu melemah hingga menembus kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat. Dan teman-teman juga bisa lihat, saya sudah mencantumkan di sini nanti, itu data dari tanggal 1 Juni 2026 sehingga sampai hari ini 30 Juni 2026 tentang bagaimana dolar hari demi hari makin naik. Tetapi hari ini berkisaran pada 16.800 sampai 17.500. Kemudian poin yang kedua menurut Menteri Keuangan kita yaitu dampak utang itu terkontrol. Meskipun pelemahan mata uang meningkat nilai pembayaran utang luar negeri dalam bentuk falas, Pak Purbaya memastikan bahwa hal ini tidak mengganggu ekonomi secara keseluruhan karena mayoritas kupon surat utama bersifat tetap fixed rate. Nah, kemudian stabilitas ekonominya itu masih real, di mana Pak Purbaya memastikan ekonomi domestik tumbuh baik dan denyut ekonomi masyarakat tetap aktif. Itu terlihat dari jalanan yang masih padat ya, serta pusat perbelanjaan masih penuh. Nah, kemudian adanya pengendalian fiskal, di mana pemerintahan berkomitmen menjaga defisit fiskal di bawah target yang ditetapkan, itu di bawah 3% lah, dan siap melakukan efisiensi atau pemotongan anggaran jika diperlukan. Nah, kemudian strategi menjaga pasar, ya, di mana hal ini untuk mendukung bank sentral, pemerintah, dan kementerian terkait telah menyiapkan strategi inversi di pasar surat berharga, yaitu pasar obligasi, dan terus melakukan koordinasi. Jadi dia teman-teman ya, bahwa walaupun adanya dampak rupiah melemah terhadap dolar, namun menurut Pak Purbaya stabilitas ekonomi di Indonesia ini masih terjangkau, masih aman. Mungkin Pak Purbaya melihatnya di jalanan masih banyak lah yang berjualan, membeli gitu ya. Jadi apapun hal itu teman-teman, semoga kita bisa, ya itu tadi, semoga negara kita Indonesia tercinta ini bisa pulih kembali dari yang namanya inflasi. Dan ya sebenarnya inflasi itu bisa terjadi kapanpun dan bahkan mungkin bisa tiap hari turun ataupun naik gitu ya. Jadi sekian dari tentang pembahasan kita, pembahasan nilai rupiah kita yang sedang melemah. Semoga teman-teman bisa mengerti dan memahaminya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.